bisa bertemu dalam ruangan ini untuk melaksanakan kegiatan kita, yaitu berdiskusi. Untuk mengapresiasi waktu, saya akan langsung saja pada topik kita pada hari ini, yaitu dengan judul materi kami struktur tanah. Untuk diskusi kita pada hari ini, saya akan membagi beberapa sesi, yaitu sesi pertama sesi penyampaian dan penyajian materi, sesi tanya jawab, dan sesi penutup. Baiklah, kita langsung saja untuk saudara Wali untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Di sini saya akan menjelaskan materi yang telah kami susun, yaitu tentang struktur tanah, yaitu suku bahasa. Suku bahasa terdiri atas 5 materi yang kami susun, yaitu pertama itu definisi atau pengertian struktur tanah, fungsi struktur tanah, macam-macam struktur tanah, klasifikasi struktur tanah, dan faktor yang mempengaruhi pembentukan struktur tanah. Ya, berlanjut ke pengertian struktur tanah. Di sini jelas bahwa struktur tanah merupakan gumpalan-gumpalan kecil dari tanah akibat melekatnya butiran-butiran tanah satu sama lain. Struktur tanah berhubungan dengan cara di mana partikel pasir, debu, dan liat relatif disusun satu sama lain. Di dalam tanah dengan struktur yang baik, partikel pasir dan debu dipegang bersama pada agregat-agregat atau gumpalan kecil oleh liat, humus, dan kalsium. Kedua itu fungsi struktur tanah. Fungsi struktur tanah terdapat dalam itu, pertama itu mengecek kondisi lingkungan sekitar, menentukan fondasi rumah, memastikan kekuatan bangunan, melakukan perhitungan sistem penyerapan air, melihat kandungan organisme, dan melakukan penelitian. Ketiga itu macam-macam struktur tanah. Pertama, struktur tanah glandular atau butiran, yaitu memiliki karakteristik dengan bentuk membulat dan mempunyai banyak sisi serta setiap gumpalan tidak berpori. Kedua itu struktur tanah remah atau chrome, yaitu bersifat kebalikan dengan granular. Tanah dengan struktur remah cenderung lebih kering dan gumpalan tanah berpori. Ketiga itu struktur tanah gumpal, membengkak dan bersudut. Struktur tanah ini terbentuk dari gumpalan-gumpalan tanah yang membulat dan secara fisik terlihat cukup jelas. Keempat itu struktur tanah lempeng, yaitu tanah lempeng memiliki struktur yang sumbu horizontalnya lebih panjang daripada sumbu vertikalnya. Namun jika dilihat nampak seperti lempengan tanah. Kelima, struktur tanah liat, struktur tanah tiang atau kolumnar. Tanah tiang adalah kebalikan dari tanah lempeng. Tanah ini memiliki struktur yang sumbu horizontalnya lebih panjang daripada sumbu vertikalnya, dan jika dilihat sedikit membulat. Keenam itu struktur tanah primastik, adalah kondisi tanah di mana struktur tanah memiliki sumbu vertikal lebih panjang dari sumbu horizontal. Keempat itu klasifikasi struktur tanah. Klasifikasi struktur tanah terbagi atas beberapa bagian. Pertama itu klasifikasi menurut bentuk struktur. Klasifikasi menurut bentuk struktur ini terbagi atas 2 lagi. Pertama itu struktur berbutir tunggal. Ini umumnya terjadi hanya di dalam pasir dan debu dengan kandungan bahan organik rendah. Kedua itu struktur pejal. Struktur pejal mirip dengan struktur berbutir kecuali bahwa struktur ini kompak atau mapat atau rapat.
B itu struktur gabungan. Bidang-bidang belahan alami jelas bentuk bongkahan individual tanah yang berstruktur gabungan ini dapat diperkirakan menurut panjang nisbi, sumbu-sumbu vertikal, horizontal, dan bentuk ujung-ujungnya. Bentuk-bentuk bongkahan tersebut adalah seperti struktur seperti kubus, sumbu-sumbu vertikal dan horizontalnya sama panjang. Kedua struktur tiang kulumber berbentuk prisma, sumbu-sumbu vertikal lebih panjang dibanding sumbu-sumbu horizontal. Bidang-bidang belahan mendata lebih panjang atau merajai. Ketika struktur lempeng, titik sumbu-sumbu horizontalnya lebih panjang daripada sumbu-sumbu vertikalnya. Dua itu klasifikasi menurut kekerasan agregat. Kekerasan agregat dipengaruhi oleh kandungan lengas, banyaknya lempung, jenis atau tipe lempung, watak kaki-kakian terjerat, dan kandungan bahan organik. Ketiga itu klasifikasi menurut ukuran agregat. Karena agregat berukuran pasir lebih menguntungkan bagi pertumbuhan tanaman dibandingkan yang berukuran sangat kecil dan sangat besar maka ukuran agregat merupakan suatu tolak ukur atau kriteria yang bermanfaat dalam klasifikasi struktur. Kepada klasifikasi menurut kemantapan. Agregat dapat terbentuk menurut kemampuannya dalam bertahan di bawah pengaruh tetesan air hujan dan pembenahan ke dalam air. Kemantapan ini bergantung kepada kandungan lempung, tingkat penjonjotan atau flocculation, ikatan bahan organik inorganik, perekat mikroba terhadap agregat, dan adanya bahan-bahan perekat mineral, misalnya oksida, besi, dan aluminium. Kelima itu klasifikasi menurut ukuran pori. Karena akar tanaman-tanaman dan mikrobia hidup di dalam ruangan pori, maka klasifikasi struktur tanah menurut ukuran pori yang dapat diterima oleh akar. Kelima itu faktor yang pengaruh pembentukan struktur tanah. Faktor yang pengaruh terbentuk struktur terbagi sebelah bagian. Pertama itu bahan organik yang dimana dalam pembentukan struktur tanah ini bahan organik berfungsi sebagai perekat aulen. Kedua itu aktivitas makhluk hidup. Bila di dalam tanah banyak aktivitas makhluk hidupnya, maka tanah akan terjadi gembur dan akibatnya struktur tanah menjadi lemah. Tiga itu tekstur, menunjukkan perbandingan relatif pasir, debu, dan liat dalam tanah tersebut juga menunjukkan keadaan kasar dan atau halusnya suatu tanah itu. Keempat itu perakaran, akan berfungsi untuk mendukung berdirinya tanaman dan mengangkut serta menyerap air dan zat-zat makanan dari dalam tanah. Kelima itu organisme. Dalam hal ini sama saja dengan faktor aktivitas makhluk hidup, yakni bila di dalam tanah banyak terdapat organisme, maka tanah menjadi gembur dan berakibatkan pada struktur tanah yang lembut. Kelima itu bahan hidup. Bahan organik mempunyai sifat mengikat, memperbesar kemungkinan penggumpalan yang mencirikan pada agregat individual. Ketujuh itu erosi. Tanah selalu peka terhadap erosi air. Bahan hasil erosi mungkin endapkan ke lembah-lembah sungai untuk menjadi bahan pembentukan tanah baru atau mungkin terangkut sampai ke laut. Ya, itulah tadi yang menyampaikan materi dari teman kami. Baik, kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Baik, mungkin teman-teman yang belum mengerti silakan ajukan pertanyaan. Untuk memperkenalkan dirinya dan berdiri. Perkenalkan nama saya Rudi. Berdiri. Perkenalkan nama saya Rudi. Saya dari kelompok 2. Boleh bertanya. Adapun pertanyaan adalah bagaimana peran bahan organik tanah dalam pembentukan agregat tanah? Bagaimana peran bahan
Waalaikumsalam. Mungkin masih ada lagi? Saya. Silakan mohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Pertanyaan saya adalah mengapa struktur tanah di dataran tinggi lebih subur daripada di dataran rendah? Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin masih ada lagi dari kelompok Pak. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Bahan organik tanah merupakan salah satu bahan pembentuk agregat tanah yang mempunyai peran sebagai bahan perekat antara partikel tanah untuk bersatu menjadi agregat tanah, sehingga bahan organik penting dalam membentuk struktur tanah. Gimana saudara Firman? Semua jawaban? Dengar. Sudah, dengar. Coba.